Ya begitu tingginya nilai puasa. Ya sampai-sampai Allah mengancam orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur yang diperbolehkan. Ya tanpa keringanan yang diperbolehkan oleh Allah. Saya bacakan hadisnya ibu-ibu sekalian, ancaman orang yang enggan berpuasa di bulan Ramadan. Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan bukan karena keringanan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka puasa yang ditinggalkannya tidak dapat digantikan dengan puasa setahun penuh, meskipun dia berpuasa setahun penuh. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai puasa itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kita meninggalkan satu hari saja puasa tanpa keringanan, ya Bu, tanpa udzur yang diperbolehkan, maksudnya misalkan ibu-ibu haid, ya kan, itu jelas harus tidak berpuasa, atau hamil, menyusui, atau sakit, atau orang tua renta yang tidak sanggup berpuasa, maka boleh meninggalkan puasa. Nah itu nggak ada masalah. Yang penting nanti bisa bayar fidyah atau ganti sesuai dengan nggak puasanya kenapa. Kalau ibu-ibu nggak puasanya karena sakit yang bisa sembuh, maka nanti ganti di hari lain, bukan bayar fidyah, ya Bu ya. Ntar jangan menggampangkan sakit kemarin nggak puasa terus diganti fidyah, atau nggak puasa karena haid 7 hari bayar fidyah, bukan ya. Nggak boleh, karena ada juga teman-teman kita di sini yang nanya ke Dede begitu kan, ini mau bayar fidyah, kita tanya dulu. Kalau mau bayar fidyah ke kita tuh kita tanya dulu, ibu nggak puasanya karena apa? Kemarin kan haid itu 7 hari, mau ganti fidyah ya nggak boleh, ya kan? Atau kemarin sakit gitu, sekarang udah sembuh belum? Udah, ya ganti puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu ya, dan puasanya juga masih lancar. Amin. Dan untuk video yang kemarin masih durasinya baru berapa ya? 18 kalau nggak salah ya. Terus ini kita lanjutkan lagi untuk ceramah kurang lebih 45 menit ya. Tapi untuk upload semuanya HP saya nggak kuat. Jadi saya potong-potong saja ya. Untuk selanjutnya, video selanjutnya di sini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, comment, and like, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah mendukung saya, semoga menjadi amal baik buat kalian semuanya. Terima kasih. Oke, lihatlah videonya selanjutnya seperti ini. Berturut-turut tanpa jeda itu. Sekarang nggak puasa karena hamil, tahun depan nggak puasa karena nyusui, tahun depannya nggak puasa karena hamil lagi, begitu seterusnya. Nggak ada habisnya. Alhamdulillah. Nah sekarang program kehamilan sedang dipending dulu, jadi bisa mengganti ya. Istri saya itu sampai 90 hari Bu nggak puasa Bu, dicatat terus 90 hari. Nah kemarin ganti sudah dapat 30 hari Bu, jadi kurang berapa itu? 60 hari masih lama. Perjuangan masih jauh. Jadi Senin Kemis puasa gitu kan, untuk mengganti puasa-puasa yang wajib. Kenapa? Iya ditemenin, ya minta temenin saya. Kalau pas saya lagi malas nggak nemenin. Kalau lagi semangat temenin. Jadi Senin Kemis kayak gitu. Nah kembali ke tadi Bu, kalau kita meninggalkan puasanya bukan karena alasan-alasan yang tadi, seperti di Hongkong ini kan kita bisa lihat tuh ya adalah teman-teman kita yang apa namanya nggak puasa atau nggak diperbolehkan puasa sama majikan, atau karena sudah terpengaruh pergaulan di sini sudah merasa bebas, nggak puasa juga yang nggak malu segala macam, akhirnya ninggalin puasa tanpa keringanan yang diperbolehkan. Maka kalau kita meninggalkan seperti itu, nilai puasanya itu nggak bisa diganti dengan puasa 1 tahun penuh, ibu sekalian. Artinya apa? Kalau kita timbang, ini 1 hari puasa Ramadan, ini setahun penuh puasa, bukan puasa Ramadan.
timbangannya masih berat satu hari di puasa di bulan Ramadan. Artinya begitu tingginya nilai puasa di bulan Ramadan, ibu sekalian. Sampai-sampai kalau kita nggak puasa satu hari meninggalkan dengan sengaja itu nggak bisa diganti dengan setahun penuh. Tapi bukan berarti kita nggak ganti ya Bu ya. Paham maksudnya ya? Tetap diganti. Ini kalau dulu-dulu nih ada orang yang misalkan yang namanya lagi masa jahiliyah, misalkan zaman dulu bolong puasa tanpa udur yang diperbolehkan, ada berapa hari misalkan kita tetap diganti sebanyak hari itu. Tapi ini Allah ingin menegaskan bahwasanya nilai satu hari puasa di bulan Ramadan itu nggak sebanding dengan satu tahun penuh puasa di luar Ramadan. Artinya sangat berharga sekali, sangat bernilai sekali puasa di bulan Ramadan. Nah, artinya jangan sampai kita meninggalkan. Nah, maka ibu sekalian, ya apalagi perempuan ini kan pasti punya banyak bolong puasa. Ya, mau sehat pun pasti ada bolong puasa. Kecuali yang sudah menopause kan sudah mungkin sudah bisa puasa penuh ya. Tapi kalau yang masih subur-subur kan dalam satu bulan ya ada aja yang bolong puasanya, maka jangan sampai ada yang kelewat ya Bu ya. Ada yang kelewat dicatat. Pokoknya kalau hutang puasa dicatat, selayaknya kita hutang uang, catat berapa hari. Nanti sebelum Ramadan datang ganti. Tapi kalau sudah terlanjur beruntun ya kan, ketemu Ramadan belum diganti, ketemu Ramadan belum diganti, ya udah nggak apa-apa, dicatat ada berapa hari, ganti segera ya, ganti segera. Jadi jangan sampai kemudian kita menunda terus, kita nggak tahu umur kita kapan, kemudian kalau kita sampai sudah dipanggil duluan sebelum kita mengganti, ya jangan sampai seperti itu. Harapannya kita sudah mengganti ibadah di bulan puasa. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ya tentunya sebagai umat Islam, ya sebagai orang yang beriman, kita semua pastinya ingin ketika meninggal nanti, ketika di akhirat kelak nanti, kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Rasul menyebutkan, Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan ada 4 golongan yang dirindukan surga, dan salah satunya adalah orang yang berpuasa. Ibu sekalian, ya saya bacakan hadisnya ini ya. Al jannatu mustaqutun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah talil Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maka bagi siapa saja yang dalam hidupnya, dalam kesehariannya gemar membaca Al-Quran, tidak ingin lepas dari bacaan Al-Quran, maka surga merindukannya. Dan lebih-lebih di bulan Ramadan ini, siapa sih yang tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran? Ya, kita semua termotivasi, bersemangat untuk bisa membaca Al-Quran, maka ya bisa double. Ya, kita dirindukan oleh surga, ya, kita yang berpuasa dan juga kita membaca Al-Quran, ibu sekalian. Dan kesempatan di Hongkong ini, ya saya melihat kan di sini ini ada pembelajaran Al-Quran, ya betul ya Bu ya. Metode apa itu namanya? Anadiyah, ya betul. Nah, kesempatan di Hongkong ini ibu sekalian, mumpung kita hidup sendiri ya, maksudnya di Hongkong kan hidup sendiri, gak ada anak, gak ada suami, maka kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau yang belum bisa lancar, mungkin kalau kita di rumah di Indonesia mau belajar ke TPK kan malu ya bukan? Ke TPK temennya anak-anak kecil semua, anak-anak TK ya kan, jarang yang ada belajar seumuran kita ini. Nah, maka di sini kesempatan kita untuk bisa belajar. Banyak sekali tempat-tempat yang bisa mengajari kita baca Quran, yang salah satunya di sini. Dompet lokal juga ada, majelis lain juga ada, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa. Kalaupun nanti ketika Allah mengambil nyawa kita dalam kondisi kita belum bisa baca Al-Quran, tapi kalau dalam hidup kita sedang belajar membaca Al-Quran,
maka kita bisa menjawab ketika ditanya di akhirat kelak nanti Ibu, bahwa saya sudah berusaha, ya dalam hidup saya sudah berusaha untuk membaca Al-Quran, berusaha belajar membaca Al-Quran, meskipun sampai akhir hayat saya belum bisa lancar. Karena bisa jadi kita belajar sudah umur segini, lidah kita sudah enggak selincah ketika kita masih kecil Bu. Ya kan, tetap ada keliru-kelirunya, salah-salahnya, tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha belajar. Yang jadi masalah, kita nggak mau belajar. Nanti dalam kondisi meninggal kita nggak bisa baca Quran, kita mau jawab apa? Waktu hidup kita nggak digunakan untuk belajar membaca Al-Quran, Ibu sekalian. Nah maka jadilah orang yang dirindukan surga, ya dengan kita gemar membaca Al-Quran. Dalam hadis lain disebutkan, Ibu sekalian, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena bacaan itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Insya Allah Al-Quran yang kita baca ini di hari kiamat kelak akan memberikan kita syafaat, yaitu pertolongan. Kemudian apa yang kedua, orang yang dirindukan surga, hafizil lisan. Siapa itu? Orang-orang yang menjaga lisannya. Nah, ini tantangan buat kita kaum perempuan, buat ibu kaum perempuan. Karena kalau laki-laki itu biasanya sehari itu menghabiskan 5.000 kata. Kalau perempuan 20.000 kata nggak cukup dalam sehari. Ya, maka potensi untuk kesalahan dalam lisan itu lebih banyak di kalangan perempuan. Karena laki-laki cenderung banyak diamnya kan. Kalau misalkan suami pulang kerja nih, misalnya yang sudah punya suami di rumah, misalkan sedang hidup bersama di dalam rumah, suami pulang kerja, suami kan capek biasanya Bu, capek, duduk, tapi istri biasanya pinginnya apa? Cerita kan? Itu loh Pak, tetangga tadi kayak gini, itu loh sampah di depan loh, dibuang-buang tadi, kok apa aja diomongin. Suaminya dengerin kan? Ya mah. Nah suami itu biasanya Bu, telinga dengerin, pikiran kemana-mana Bu. Jadi sebetulnya penjaga rahasia paling baik itu adalah suami. Karena suami itu dengerin tapi nggak mendengarkan. Paham maksudnya Bu? Jadi dia mendengar tapi lupa apa yang disampaikan karena nggak memperhatikan. Gitu ya. Tapi meskipun demikian, seorang istri tetap puas karena dia sudah melampiaskan apa yang ingin disampaikan. Meskipun suami yang nggak mendengarkan, ya, hanya mendengar saja. Tapi istri yang penting sudah melampiaskan apa yang ingin disampaikan, ya sudah puas. Nah makanya ibu sekalian, menjaga lisan, ya ini menjadi tantangan bagi kaum perempuan. Karena kalau ketemu itu biasanya yang pertama, 1 menit pertama ngomongin apa kabar, baik, gimana puasanya, ya lancar, gimana majikan. Nah mulai itu, iya tuh majikan kemarin. Jadi setelah 1 menit udah beda Bu pembahasannya Bu, ya kan? Oh gitu ya. Terus gimana itu temanmu kemarin yang utang sama kamu gimana? Iya dia ditagih kayak ini. Wah udah lanjut terus. Pokoknya kalau ketemu sesama perempuan 1 menit pertama masih baik Bu nanyain kabar, ya kan? Setelah itu sudah pembahasan kemana-mana, ya kan? Gak bisa dikontrol. Nah maka kenapa ya surga merindukan orang yang menjaga lisan, karena memang berat Bu ya. Karena lidah nggak apa Bu, ya bertulang, bisa lincah kemana-mana ngomongin apa aja, sehingga memang ini sebuah tantangan bagi kita ya. Gak cuma perempuan, laki-laki juga sama, ya kan? Nah ini saya bacakan hadis lagi nih Bu, artinya jauhilah olehmu prasangka buruk, karena prasangka adalah sedusta-dustanya berita. Janganlah kamu saling mencari kesalahan, janganlah kamu saling bermarah-marahan, janganlah kamu saling benci, janganlah kamu saling dengki, dan janganlah kamu saling mencaci maki. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara.
Maka jangan sampai kita bermajelis begini, fisik kita dekat, tetapi hati kita jauh karena kita saling berprasangka buruk, kita saling dengki, kita saling iri, dan jangan sampai. Makanya tugas ketua ini untuk bisa mengayomi teman-teman semua. Kalau ada yang bertengkar, damaikan, bukan malah di kompor-kompori. Ya, ada si A ngadu ke ketua, maka ketua bisa ngadem-ngademin. Orang yang diadu itu boleh bohong demi perdamaian. Jadi bohong ini diperbolehkan. Ya, misalkan si A kayak gini-gini, oh enggak kok, dia baik kok sama kamu, dia kemarin malah ngomongin kebaikan tentang kamu, itu boleh. Padahal kenyataannya nggak begitu. Sehingga apa? Kalau nanti si dua orang yang sedang bertengkar ini bertemu, maka dia prasangkanya menjadi positif, tidak negatif lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi ini Bu Ketua boleh bohong demi mendamaikan anggotanya yang sedang berseteru. Kalau ada, yang mudah-mudahan di Taman Idola Singgi ini benar-benar menjadi idola ya, yang tidak berseteru. Oke, udah nonton videonya kan? Ya bagus ya, alhamdulillah ya, buat saya diri saya sendiri sekarang mulai belajar ya, belajar baca Al-Quran. Yang kemarin tuh belajar setengah-setengah, udah belajar tuh berhenti lagi, belajar berhenti lagi, jadi sampai sekarang nggak kelar-kelar. Oke, semoga teman-teman semuanya bisa mengambil hikmahnya, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan terima kasih sudah nonton video saya, yang sudah subscribe, comment, and like. Terima kasih, terima kasih. Oke, saya tutup di sini dulu, dan untuk lanjutan videonya besok lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.